bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Salam, puji Tuhan, kita akan kembali dengar firman Tuhan ya. Tetapi hari ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan membuat sebuah tema khusus ya, dan hari ini kita akan membahas tentang bersukacitalah. Ya, kata bersukacitalah. Ya, mungkin kalau kita lihat situasi sekarang, kondisi sekarang dengan pandemik yang terjadi yang berdampak di semua area, sangat sulit ya untuk kita berkata bersukacitalah. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana seseorang bisa bersukacita dan bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita sejati itu dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap situasi, kondisi, apapun yang terjadi. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta, kasih setia, anugerah-Mu. Buat saat ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau boleh menjamah setiap kami, memakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan, untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu, Kau boleh menguatkan yang lemah Tuhan. Dan Kau boleh menyertai kami yang di dalam pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami letakkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih setia. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, hari ini kita akan melihat sekali lagi ya tema khusus, yaitu bersukacitalah, yang terambil di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Ya, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, mungkin sekali lagi kalau kita dengar kata ini ya, jelas ya, penulis dari surat Filipi adalah Rasul Paulus. Dan kalau kita dengar kata ini bersukacitalah, dan sekali lagi bersukacita, ini sesuatu yang menarik di ayat ini. Kenapa? Karena kalau kita belajar Alkitab dan dalam satu ayat ada kata yang diulang, itu artinya kata itu sangat penting. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini jelas sangatlah penting untuk dia memberikan sebuah dorongan ya kepada jemaat di mana dia tujukan suratnya untuk bersukacitalah. Ya, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, dan kalau sekali lagi saya ingin katakan, kalau kita lihat situasi saat-saat ini, ya, kondisi saat-saat ini, ya, dampak yang terjadi diakibatkan oleh pandemik yang terjadi, yang berdampak di semua area, baik itu pendidikan, baik itu di dalam pekerjaan, keuangan, keluarga, ya, bahkan kerohanian dan lain-lain, ya, semuanya itu berdampak dan membuat kita sulit untuk mendapatkan sukacita yang terjadi, ya, sukacita di dalam setiap kehidupan kita, ya. Lalu pertanyaannya untuk kita semua adalah, apa rahasia dari Rasul Paulus sehingga dia mampu, sanggup menuliskan ayat ini untuk dia bersukacita, dan bukan hanya untuk dia bersukacita, tetapi dia mendorong orang lain juga untuk bersukacita. Ya, apa yang membuat Rasul Paulus ini sanggup? Ya, karena kita tahu, ya, kitab Filipi ini, ya, surat Filipi ini adalah salah satu yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia ada di dalam penjara. Ya, dia bukan sedang jalan-jalan kemana, ya, seperti itu yang buat orang bisa senang langsung, oh, kamu harus bersukacita, bukan. Ya, tapi di sini Rasul Paulus dia sedang ada di dalam penjara. Ya, seperti apapun penjaranya, namanya penjara itu tidak mudah dan pasti sulit. Ya, seperti itu. Namanya orang di penjara itu tidak mudah, ya, dan pasti sulit. Ya, dan itu yang membuat kita bertanya. Bahkan di dalam situasi seperti ini pun Rasul Paulus sanggup menasehatkan, ya, jemaatnya untuk bersukacita. Ya. Dan ini yang kita harus tanyakan dan yang harus kita pelajari dari Rasul Paulus ini, ya. Dan kita akan melihat, ya, apa yang membuat dia
bisa bersuka cita. Kita akan lihat, kita akan renungkan, dan saya berharap saudara dan saya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama, ya kita akan melihat rahasia Paulus. Ya, kenapa dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa, dan bahkan bukan hanya untuk dirinya, dia mendorong orang lain juga untuk bersukacita. Yang pertama, ya Paulus tahu siapa yang memulai pekerjaan baik dalam hidupnya. Apa maksud saya? Ya, kita lihat dulu di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan katakan seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Wow. Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sadar siapa yang memulai pekerjaan baik itu dalam kehidupannya, dan mengingatkan jemaat di mana dia menuliskan suratnya untuk ingat siapa yang memulai pekerjaan baik dalam hidup mereka, ya. Tapi kita akan tanyakan pekerjaan baik apa di sini. Ya, kita akan tanyakan itu untuk kita bisa tarik kesimpulan dari mana sukacita sejati ini Rasul Paulus dapatkan. Ya, seperti itu. Dan dikatakan ada pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik apa di sini? Jelas ini mengarah kepada keselamatan yang Yesus sudah berikan, ya, kepada jemaat-jemaat, kepada orang percaya. Keselamatan itu yang sudah diberikan, ya, yang Yesus berikan di dalam pertobatan sejati, ya, pengenalan pribadi akan Yesus Kristus. Rasul Paulus sadari itu. Di saat dia mengenal, ya, Yesus Kristus secara pribadi, pengenalan pertamanya dia mengalami pertobatan sejati, dan pertobatan inilah yang kita lihat akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Inilah pekerjaan baik yang Yesus kerjakan, keselamatan yang dia berikan. Rasul Paulus sadar itu. Makanya penting orang mengalami pengenalan pribadi dengan Yesus. Sama seperti yang Rasul Paulus alami di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Firman Tuhan. Jawab Saulus, ya, Saulus ini Rasul Paulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di sini kita lihat bagaimana awal mula Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pengenalan pertama, dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dan itu yang saya ingin tanyakan kepada saudara dan saya. Apakah saudara pernah bertanya secara pribadi kepada Tuhan Yesus? Mengalami pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Saya tidak di sini mengatakan tentang saudara lahir sebagai orang Kristen. Saya tidak mengatakan di sini, oh KTP saya orang Kristen. Bukan. Yang saya tanyakan di sini adalah, pernahkah saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu yang saya tanyakan, ya. Karena hanya perjumpaan pribadi saja dengan Yesus, saudara memiliki damai sejahtera yang membawa sukacita sejati dalam hidup saudara dan saya. Rasul Paulus sadar itu, sehingga dia mengerti bahwa dia yang memulai pekerjaan baik itu, ya, keselamatan yang dia sudah berikan, yang membawa damai sejahtera dan sukacita itu. Ya. Dan kembali itu yang saya tanyakan, dimanapun saat ini saudara berada, ya. Siapapun saat ini saudara yang mendengarkan, pernahkah saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus? Ya, seperti itu. Yang akan membawa damai sejahtera dan sukacita sejati dalam kehidupan saudara dan saya. Karena banyak orang, beta gak perlu kenal Yesus, beta bisa bersukacita. Ya, banyak orang bilang begitu, beta tanpa kenal atau dekat Tuhan, beta bisa bersukacita. Ya, tetapi sukacita yang di sini yang banyak orang miliki di luar dari Yesus adalah sukacita yang sementara, yang dihasilkan dari sesuatu yang dari luar yang didapatkan dia terima. Contoh, ya, orang biasanya liburan itu senang, ya, dia bisa bersukacita di saat liburan. Tetapi liburan selesai, sudah selesai sampai di situ saja. Ya, atau dia dapatkan bonus, uang banyak, dia senang, dia bisa bersukacita
Seperti itu. Ya, tapi uangnya habis begitu saja. Tetapi di sini yang saya katakan, pada saat saudara mengalami pengenalan pribadi dengan Yesus, perjumpaan pribadi dengan Yesus, ya, maka saudara akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang sejati itu dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Ya, tapi pertanyaannya memang ya seperti ini ya, adalah bagaimana kita bisa ya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu penting. Ya, dari tadi mungkin sudah bertanya, wah Kak Peter nih omong soal perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang pertama kita bisa lihat bagaimana kita harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Kita harus sadari itu seperti yang Roma 3 ayat 23 katakan. Sangat jelas di sana bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Awalnya kita di luar Kristus juga sama. Kita orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Baru kita sadari. Ya. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa upah dosa adalah maut. Artinya, saudara dan saya tanpa mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, pasti menerima penghukuman, yaitu neraka. Itu sudah pasti. Ini kabar buruknya. Orang yang di luar dari Kristus pasti akan masuk neraka. Itu sudah pasti. Ya, seperti itu. Ini kabar buruk. Tetapi di ayat yang sama juga di pasal yang Roma pasal 6 ayat 23 jelas katakan, ya, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Apa itu kasih karunia Allah? Kita tanyakan kembali. Ya, jelas di sini mengarah kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang Dia berikan untuk saudara dan saya. Ya, kita harus sadari bahwa saudara dan saya butuh diselamatkan. Ya, dan keselamatan itu hanya ada satu jalan. Seperti yang Firman katakan, ya, bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu yang Yesus katakan. Jadi satu-satunya jalan yaitu melalui Yesus Kristus. Ya, melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, dan menerima kasih karunia-Nya. Kita baca Yohanes jelas sekali di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya, kalau kita mau yakin, mau beroleh hidup yang kekal, memiliki kasih karunia Allah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita sejati dalam Tuhan Yesus, ya, kita harus menerima anaknya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kalau kita boleh jujur, saat-saat ini kematian ada di mana-mana. Karena pandemi corona ini banyak kematian, ada di mana-mana, saya ingin katakan. Ya, dan banyak sekali hal ini menimbulkan ketakutan. Kenapa ketakutan ini muncul? Karena banyak orang yang tidak tahu pasti kemana dia akan pergi setelah mengalami kematian. Akhirnya damai sejahtera dan sukacita tidak ada dimiliki karena ada keraguan, ada ketidakpastian. Kemana beta setelah beta mengalami kematian? Dan jawabannya ada di dalam Yesus. Pada saat saudara menerima Dia, mengalami pengenalan pribadi, menyadari saudara orang berdosa, butuh pertolongan Tuhan, ya, maka saudara diselamatkan. Bagaimana menerima keselamatan itu yang dari Tuhan Yesus? Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 10 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia
dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu? Yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mengaku ya bahwa dia lahir, dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saudara dan saya, dan dia dibangkitkan di hari ketiga untuk memberikan janji kebangkitan, keselamatan bagi saudara dan saya, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan saudara membuka hati saudara, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Dan saudara diselamatkan. Ada sukacita, ya. Ada sukacita yang luar biasa. Jadi jelas keselamatan itu bukan hanya karena kita berbuat baik, ya, memberi amal, ya, seperti itu. Walaupun berbuat baik, memberi amal sesuatu yang baik, itu buah dari iman kita dalam Yesus Kristus. Tapi perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ya. Atau banyak orang berkata, oh masuk surga itu, ya, beta sudah lahir sebagai orang Kristen, cukup. Ya, seperti itu. Ya, yang penting beta datang ke gereja, cukup. Seperti itu, yang penting beta kasih perpuluhan rutin, cukup. No, saudara harus punya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Seperti yang Efesus 2 ayat 8 9 katakan, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karunia apa? Jelas anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Paulus menyadari itu. Pengenalan pribadinya dengan Tuhan Yesus secara pribadi membawa damai sejahtera dan sukacita sejati, sehingga dia tidak hanya memerintahkan dirinya untuk bersukacita, tapi dia mendorong orang lain untuk bersukacita, karena dia menyadari siapa yang memulai pekerjaan baik itu di dalam kehidupan secara pribadi. Jadi kasih karunia Allah, ya, yang memberikan kepada kita semua damai sejahtera dan sukacita Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, apa yang membuat Rasul Paulus bisa bersukacita dan bahkan memerintahkan orang lain untuk bersukacitalah, ya. Kita lihat di sini yang kedua, yaitu Paulus sadar, ya, pada saat di dalam situasi yang sulit, bahkan, ya, pada saat kekhawatiran bisa datang dalam kehidupannya, dia sadar pada siapa dia, ya, bersandar, pada siapa dia berserah. Ya, makanya kita lihat yang pertama yang dia lakukan, dia datang di dalam doa, ya, di dalam doa pada saat situasi yang sulit sekalipun. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan seperti ini, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, Rasul Paulus menyadari ini, sehingga apa yang dia lakukan? Dia datang di dalam doa kepada Tuhan. Bahkan dalam suatu sulit dikatakan, ya, serahkanlah kekhawatiranmu. Ya, Paulus sadar dalam doa dan ucapan syukur, ya, ada damai sejahtera Allah, ada sukacita Allah. Ya, makanya doa itu penting sekali. Di dalam kehidupan orang kekristenan, doa sangatlah penting. Ya. Penting sekali. Yesus sendiri, ya, pada saat dia melayani di bumi, di dunia ini, dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa secara pribadi. Kenapa? Karena doa ini memang sangatlah penting. Ya. Sangat dan teramat penting. Ya. Seperti itu. Makanya Yesus berikan, ya, Yesus katakan apa? Ya. Waktu itu ada sebuah kisah setelah dia memberi makan 5.000 orang, yang walaupun lebih, ya, 5.000 orang, ya.
Jelas dikatakan dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Baru apa? Dia dikatakan dia naik ke atas bukit seorang diri, ya. Dan di situ dikatakan dia berdoa. Dan ini membuat saya ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi. Kenapa sangat memberkati saya secara pribadi? Karena dikatakan dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah raja, seperti itu. Tetapi jelas, ya, dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Apa itu doa? Bagi saya doa itu, ya mungkin banyak orang berkata, oh doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Dan itu benar, sangat benar, ya. Tetapi juga bagi saya doa itu bagaimana kita memiliki komunikasi dua arah dengan Tuhan, ya. Kita berbicara kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita? Apakah waktu kita masuk ke dalam sebuah ruangan, ya lalu kita berdoa dan tiba-tiba ada suara yang berkata, oh iya anakku ada apa? Seperti itu. Kalau seperti itu yang terjadi, saya mungkin orang yang pertama yang akan melarikan diri. Kenapa bisa saya katakan saya orang pertama yang akan melarikan diri? Karena geli ya, ada suara ya. Atau bagaimana? Ya, tidak. Kita bicara kepada Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita. Dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita dan mengungkapkan isi hatinya. Bagaimana? Melalui firman-Nya. Makanya pembacaan firman juga penting dalam kehidupan kita. Sangat penting. Karena iman timbul akan pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Dan ini sangatlah penting. Makanya jangan jadikan Alkitab saudara, baik yang secara buku, Alkitab buku, atau bahkan di aplikasi HP saudara sebagai pajangan saja. Contoh di buku hanya taruh di meja hias supaya wah ini rohani banget. Atau di HP saudara taruh aplikasi Alkitab, wah ini orang rohani banget ada aplikasi Alkitab. Jangan tuh, baca. Itu Alkitab baca. Ya, untuk membangkitkan iman saudara dalam Tuhan Yesus. Ya, untuk saudara datang di dalam doa saudara kepada Tuhan. Dan ini penting yang akan membawa damai sejahtera dan sukacita sejati dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi jelas di sini yang kedua, Paulus sadar dalam doa dan ucapan syukur, ya, ada damai sejahtera. Jelas sekali di ayat berikutnya dikatakan, ya, di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus sadar dia harus datang bersandar kepada Tuhan dalam doa-doanya. Dan dia sadar bahwa di dalam doa-doanya kepada Tuhan Yesus ada sukacita yang melampaui segala akal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan berarti pada saat saudara berdoa dalam situasi yang sulit, itu langsung hilang situasi sulitnya. Pergumulan saudara tidak. Tapi di saat saudara datang dalam doa, maka di dalam situasi yang sulit pun Tuhan ada untuk menopang dan menyertai saudara dalam situasi itu, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Saya ingin akhiri dengan ini yang pertama, ya. Saya tidak tahu kesulitan dan situasi berat atau pergumulan apa yang saudara hadapi. Tapi yang saya tahu, ya, bahwa iman di dalam Yesus Kristus akan membawa damai sejahtera dan sukacita sejati, ya, di dalam situasi seberat apapun, pergumulan seberat apapun yang saudara saat ini hadapi. Seperti itu. Dan yang kedua, apapun situasi itu yang berat sekalipun, bawa itu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur saudara, maka damai sejahtera dan sukacita akan melingkupi saudara dan saya. Dan saya berdoa, firman yang kita dengar, kita bisa tinggal di dalamnya dan kita memiliki damai sejahtera dan sukacita Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Biarlah firman-Mu menjamah kami semua dan kami diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.